Cek, cek. Shalom, Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung kita pada sore hari ini, kami ingatkan kembali bagi jemaat yang membawa handphone, harap menonaktifkan atau mengaktifkan nada diam, nada handphone yang kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mempersembahkan persembahan dan perpuluhan, sudah disediakan kotak persembahan di sebelah kanan yang bisa dimasukkan sebelum ibadah ini dimulai, ataupun bisa ditransfer ke rekening gereja atas nama Bapak Ibu. Puji kepada Tuhan, jika pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Terlebih pada sore hari ini kita akan sama-sama mengingat kembali bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kita, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang sebetulnya tidak layak bagi kita untuk menerima keselamatan. Tapi Tuhan Yesus sudah rela disiksa, Tuhan Yesus sudah rela disalibkan, direndahkan, dihina, semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Dengan apa kita akan membalas semuanya selain ujian dan kebenaran. Dengan apa akan dibalas?
hadir oleh biru-biru Tuhan Yesus sudah dipatahkan. Mari kita Tuhan dengan segenap hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau membawa setiap kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dengan pujian dan penyembahan kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Dengan apakah Tuhan yang Allah yang setia.
dosa-dosa kami. Mari jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita ambil satu istimewa. Sore hari ini kita mau terus merenungkan, kita mau terus mengingat pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui Alkitab, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Bagaimana darah yang tercurah, bagaimana daging yang tercacah, yang ada di salibkan, di salib yang hina, semua menembus dosa-dosa. Sampai Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, dan sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dia kami percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman memperoleh kami terpuji. Tuhan Allah kami yang berada di surga mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih karena Kau telah menggantikan kami ya Tuhan atas kami sendiri. Kau telah membayar dosa-dosa kami. Dan jangan putus kepada karena pengorbananmu ya Tuhan, kami sudah dimenangkan atas dosa. Kami sudah diluputkan dan mau dilakukan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyembah-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan aku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan hanya ini ya Tuhan bisa kami lakukan. Baik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan menolong kami, Tuhan berkenan kepada kami, Tuhan sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh merasakan belum kami mengingat kembali bagaimana Tuhan dosa-dosa. Mari Tuhan kita berdoa acara pada ibadah kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami yang jauh dari sebelumnya kami mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan. Lalu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagi jemaat yang percaya bahwa kita sudah mengalahkan maut, kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang sungguh baik, pribadi yang sungguh mengasihi kita. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kemenangan. Dia sungguh baik.
saya masih belum melihat jiwa-jiwa yang bersuka cita karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita pujikan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Tim musik mungkin bisa lebih cepat lagi ramanya. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Dia sungguh baik. Saat ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan yang berkenan menyucikan dan mengurangi persembahan kami ini ya Bapa, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna bagi saya di Gereja Baptis Indonesia itu. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan maupun yang belum, kiranya Tuhan yang akan terus mencurahkan berkat-berkat Tuhan setiap hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kami yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan sampaikan khotbah dari pendeta Andri Kapita Lugo. Namun sebelumnya kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian terlalu besar.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan saat hari ini sungguh kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang kehadiran-Mu pada hari Jumat ini, di mana kami boleh memperingati kembali bagaimana pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar pada kami, pengorbanan di kayu salib yang tidak sia-sia, Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Dan saat ini kami secara khusus akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi perenungan dan makanan bagi kita. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 2. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15. Karena 2 ayat saja kita akan baca secara bersama-sama. Sudah? Mari 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih judul kuasa kematian Kristus menguatkan kita di masa pandemi. Kuasa kematian Kristus menguatkan kita di masa pandemi. Bapak Ibu, sudah 1 tahun lebih kita hidup di masa pandemi. Kita hidup di masa pandemi, di mana semuanya tidak bisa dilakukan dengan baik, ya, dengan maksimal dalam pekerjaan kita harus melakukannya di rumah. Perekonomian kita tidak bisa seperti dulu lagi. Belajar kita, anak-anak kita di rumah dengan belajar di rumah. Dan hal ini juga membuat seluruh manusia di dunia ini merasakan ketakutan. Karena banyaknya korban, banyaknya orang-orang yang meninggal dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Saya ingin berbagi cerita beberapa bulan yang lalu saat ada seorang dokter dari Rumah Sakit Baptis Kediri terpapar dan harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di mana kondisi dokter ini semakin kritis. Yang menunggu adalah istrinya dan adiknya. Kemudian teman-teman pendeta paling siapa yang bisa mendampingi istrinya ini untuk menguatkan. Akhirnya saya dan pendeta Royo datang di rumah sakit Dr. Sutomo, tapi yang di belakang sendiri, ya, tidak di depan, karena COVID itu khusus belakang di sekolah stikes. Nah, di situ yang dipakai untuk COVID. Di situ selama 1 jam saya mendampingi beliau, istri dokter ini, ngobrol-ngobrol,
dan menguatkan beliau, karena saya sudah mendapatkan bocoran dari Dr. Daniel bahwa semua peralatan yang terbaik sudah dipasang ke dalam tubuh sang dokter untuk menolong kesembuhannya. Tapi tinggal mujizat yang terjadi. Kemudian di dalam pendampingan 1 jam itu, saya melihat selama 1 jam itu kurang lebih 10 ambulan mondar mandir. 10 ambulan itu mondar mandir membawa jenazah dimakamkan. Mondar mandir, setelah balik pulang disemproti semua, ambulannya disemproti, petugasnya disemproti, setelah itu membawa jenazah lagi, berangkat lagi. Dan seperti itu. Saya melihat sempat, wah, ngeri sekali. Seperti perang gitu ya. Saya melihat itu seperti perang gitu, kondisinya seperti itu. Dan orang-orang di situ, para perawat itu pakai masker, tapi yang di luar tidak pakai APD, hanya baju dinas. Pakai masker semua, saya pun harus pakai masker, nggak berani senden di tembok itu, nggak berani duduk sembarangan juga, dan jadi berdiri selama 1 jam mendampingi ngobrol. Dan setelah itu kami doakan, kemudian saya pulang bersama Pendeta Royo. Malamnya itu Sabtu malam ada doa Zoom bersama-sama pendeta-pendeta. Tetapi rupanya jam 8:30 dikabari kalau sang dokter sudah dipanggil Tuhan. Beberapa pendeta akhirnya dari Surabaya izin keluar untuk memberikan kekuatan penghiburan. Saya ikut datang sana mulai jam 9 pagi sambil menunggu jenazah dipersiapkan. Jam 9 malam, Sabtu malam Minggu, jam 9 malam sampai jam 4 pagi baru bisa dibawa pulang. Selama jam 9 sampai jam 4 sudah tidak bisa terhitung ambulan yang mendatangi. Melihat kondisi seperti ini, wah, ngeri sekali. Dan saya sempat ngobrol dengan teman pendeta, iya Pak, ini nggak usah takut. Kita punya Tuhan. Yang penting kita protokol. Pulang langsung mandi, langsung keramas baju, langsung di apa istilahnya? Ditaruh di ember, kasih air, kasih sabun. Ya. Saya keramas, saya minum air hangat, minum vitamin, tidur. Minggu paginya jam 7 bangun, persiapan ibadah. Setelah ibadah pulang tidur lagi. Nah, sorenya ibadah lagi, pulang tidur lagi. Selama 4 hari saya tidak pergi kemana-mana, saya mengkarantina. Ketika 4 hari tidak ada gejala, berarti saya tidak ada gejala, tidak terpapar. Nah, baru bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Tapi indikasi di dalam Tuhan. Pandemi ini sungguh mencekam semua orang, sehingga orang sampai ketakutan. Ada orang yang sampai tidak berani keluar sama sekali. Ada orang yang sampai untuk menerima seseorang saja tidak berani. Dan hal ini membuat orang takut. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal virus itu baru virus yang kecil, tidak terlihat oleh mata kita, gitu ya. Harus dilihat dengan teleskop berkali-kali baru bisa terlihat. Supaya bentuknya kayak buah rambutan. Senangi orang. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Sebenarnya kita tidak sadar ada pandemi yang lebih berbahaya, lebih menakutkan manusia sebelum COVID-19 ini ada. Dan itu sudah ada sejak dulu. Menyerang setiap umat manusia. Siapakah atau apakah pandemi ini adalah? Pandemi ini adalah dosa. Di mana dengan jatuhnya manusia dalam dosa membuat manusia merasakan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah tidak merasakan damai sejahtera lagi. Manusia sudah terpisah dari Allah. Dan ketika mereka nanti mati, mereka akan mati selama-lamanya. Mereka akan terpisah dan mendapatkan hukuman maut. Rasul Paulus mengatakan,
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, dosa menjadi momok yang menakutkan manusia. Karena dosa, manusia takut mati. Dengan berbagai macam alasan, takut sanggupnya belum cukup lah, dan lain sebagainya, amalnya yang belum kurang, masih kurang, sehingga orang merasakan takut ketika menghadapi kematian. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, di mana kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini saya kasih judul, kuasa kematian Kristus menguatkan kita di masa pandemi. Lalu bagaimana kuasa kematian Kristus ini bisa menguatkan kita yang saat ini sedang merasakan ketakutan? Bagaimana caranya? Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada dua pokok penting yang bisa kita pelajari bersama-sama, di mana kuasa kematian Tuhan ini bisa menguatkan kita di masa pandemi. Apa yang bisa menguatkan kita? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, melalui kuasa kematian Kristus, di mana kematian Kristus mengalahkan iblis dan kekuatannya atas maut. Kematian Kristus mengalahkan iblis dan kekuatannya atas maut. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan dengan jelas, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, Allah tahu bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Dosa ini sebagaikan lumpur hisap, lumpur hidup yang semakin lama semakin menenggelamkan manusia ini. Ketika mereka berusaha dengan sekuat tenaga, semakin mereka tenggelam di dalam dosa. Jadi Allah tahu mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka dari itu Allah turun ke dunia. Allah menjadi sama seperti manusia. Allah turun ke dunia menjadi manusia, di mana dengan kedatangannya membawa misi, yaitu menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, di sebelah kanan saya, depan kita ada salib terpang. Digambarkan salib yang di atas bukit. Ini dari sekolah minggu yang merdeka. Nah, sekolah minggu mendelegasikan kepada PKN. Di mana salib ini menggambarkan hukuman yang paling hina. Kalau kita sekarang bangga menggunakan kalung salib, anting salib, terus gelang yang ada salibnya. Kalau bisa kaki ada salibnya. Kita bangga sekarang. Tetapi kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, salib ini menjadi sesuatu yang paling hina, hukuman yang paling hina, di mana melambangkan bahwa sebenarnya kitalah yang layak disalib karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, karena kasihnya kepada manusia, dia rela untuk disalibkan di kayu salib. Dengan kematiannya ini justru
bisa mengalahkan iblis, memusnahkan iblis, memusnahkan kuasa iblis atas belenggu dosa manusia. Di mana yang selama ini iblis selalu merongrong manusia, bahwa mereka adalah manusia yang berdosa, mereka manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Selalu dibisiki hal itu kepada manusia, sehingga manusia ini enggan untuk datang kepada Allah, enggan untuk meminta ampun kepada Allah. Dan disinilah dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Tuhan mengalahkan iblis. Tuhan mengalahkan kuasa atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang membuat kita bisa dikuatkan di masa pandemi ini. Karena bukan kematian jasmanilah yang harusnya kita takuti, tetapi kematian rohani. Belenggu dosa itulah yang harusnya kita takuti. Belenggu dosa yang menghantui kita seperti orang yang berdosa, itulah yang harusnya kita takuti. Dan yang kedua, dengan pengorbanan atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib, membebaskan manusia berdosa dari kematian kekal. Pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib membebaskan manusia berdosa dari kematian yang kekal. Mari kita baca dalam ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan kematian Tuhan di kayu salib, Tuhan Yesus membebaskan mereka, orang-orang yang berdosa yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan jalan kematian Tuhan di kayu salib, Tuhan membebaskan manusia yang sudah diperbudak seumur hidupnya, diperhamba seumur hidupnya oleh dosa, dan orang-orang yang sudah ketakutan akan maut. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, disinilah yang harusnya kita tahu. Bukan kematian jasmani yang harus kita takuti, tetapi apa? Kematian rohanilah yang harus kita takuti. Tetapi seringkali banyak orang yang masih takut mati. Apalagi di masa pandemi ini. Ojo sampai amit-amit aku mati pas musim ini. Mati nira kajen. Lah kok kok boten kajen. Iya, Pak. Lah iya ora dilayat. Renek sing layat ora dilayani kaya nek ibadah kematian langsung dibungkus di plastik itu kok peti di bawah ambulan, nggak ada yang mengantar. Sanak saudara pun nggak boleh. Hanya orang yang ketakutan mati secara jasmani, sehingga mereka berusaha jangan sampai mati dalam kondisi di masa pandemi. Kalau bisa tuh mati itu newis pandemi ini hilang. Kita nggak tahu ya kapan pandemi. Dan kita nggak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Bukan bagaimana kita mati yang itulah yang kita takuti, tetapi yang harus kita takuti ya jika rohani kita mati, kita terpisah dari Allah. Itulah yang harus kita takutkan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mau mati dalam bentuk model apapun, kalau iman kita, rohani kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selama hidup kita melakukan firman Allah, jangan takut. Meskipun mungkin ya habis ibadah ini saya pulang terus jajan sama Bu Marna nyebrang rel tabrak spur gitu.
Saya meninggal sikile ning di tangan ning di dikumpul ning enggak bener. Apa Andri kayak mati sing soro mesti oke dosane kayak ngono ya. Tidak, bukan seperti itu. Bukan bagaimana cara kita mati secara jasmani. Yang penting roh kita diselamatkan. Ketika kita betul-betul mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan mengampuni. Dan di masa kita masih hidup, masih kita diberikan kesempatan untuk hidup, Rasul Paulus menasihatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana kita ada kecenderungan untuk berbuat dosa, ya, manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat dosa itu ada, gitu loh. Disitulah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan dosa. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa lagi. Karena kita adalah orang yang sudah ditebus. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita harus menjaga betul-betul. Dengan cara bagaimana? Menjalankan firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, beberapa minggu atau bulan yang lalu gitu ya, saya melihat status jemaat di Facebook memposting tentang kematian. Tetapi komennya itu kok ini tuh, kok jadi sini ya, orang takut ya, karena orang tuh takut dengan kematian gitu. Memposting kematian, semua takut ya. Siapa yang nggak takut dengan kematian ini? Orang takut. Komennya itu macam-macam. Ojo di sini ayo baik-baik ya, seperti itu. Padahal itu pasti kita hadapi. Kematian itu pasti kita hadapi. Mau nggak mau, siap nggak siap, kita akan menghadapi kematian itu. Mau bagaimanapun caranya matinya, ya kita akan hadapi. Kita nggak perlu takut dari kematian, apalagi di masa pandemi ini, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yakinlah, ketika kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita betul-betul mohon ampun kepada Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni Bapak Ibu semua. Dan disinilah bahwa dengan kematian Tuhan di kayu salib menguatkan kita untuk melewati masa pandemi saat ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah kesempatan yang indah di sore hari ini, di mana kita boleh mengenang kematian Tuhan. Di mana tepat saat kita memulai ibadah tadi, Tuhan mengembuskan nafas terakhirnya, menyerahkan nyawanya untuk dosa kita. Mari kita kembali melihat bagaimana pengorbanan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan harus mengalami cacian, makian, Tuhan harus mengalami siksaan dalam tubuhnya. Tuhan harus mendapatkan mahkota yang hitam, yaitu duri yang dimakan di kepalanya. Tuhan harus seperti penjahat menjalani semuanya. Dia harus memikul salibnya sendiri sampai di titik Golgota. Mari kita ingat kembali bagaimana dia harus menjalani itu begitu luar biasa.
Janganlah mengeraskan hati. Oh, itu sudah tugas Tuhan. Dia sebagai Allah. Tidak. Sebenarnya kita tidak layak mendapatkan tapi karena kasih-Nya. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang begitu luar biasa yang telah Tuhan berikan pada kita dengan cuma-cuma. Keselamatan yang Tuhan berikan tidak bisa kita bayar dengan harta kita. Tidak bisa kita bayar dengan kepandaian kita. Tidak bisa kita bayar dengan uang yang kita miliki sebanyak apapun. Karena itu kasih karunia. Itu sebuah anugerah yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Saat kita mau datang kepadanya, sujud di kakinya, memohon ampun, bertobat dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa Tuhan mengampuni Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kesempatan yang indah saat ini. Bukan kematian jasmani yang kita takutkan di dunia. Tubuh kita ini bisa hancur, tapi roh kita lah yang Tuhan inginkan selama bersama-sama dengan Dia di surga. Tuhan ingin menyelamatkan roh kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Jangan takut pandemi COVID-19. Dia hanya bisa mematikan tubuh jasmani kita. Semua sakit penyakit di dunia ini, kejadian-kejadian di dunia yang menyakitkan ini hanya bisa menyakiti tubuh jasmani kita. Saat kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita selamat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Silakan Bapak Ibu berdoa. Silakan Bapak Ibu memohon ampun apabila selama ini kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga. Terima kasih Bapa atas pengorbanan di kayu salib. Pengorbananlah kami boleh Tuhan selamatkan dari maut, dari kematian yang kekal. Dan Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih pengorbanan luar biasa yang tidak bisa kami balas dengan apapun yang kami miliki. Hanya kami rindu ya Tuhan, senantiasa terus dalam hati, senantiasa terus mengucap syukur dari setiap pergumulan.
dalam kita. Dan biarlah melalui hari ini, melalui perenungan firman ini, kami diingatkan kembali bahwa kami sudah Tuhan selamatkan, sehingga kami boleh bangkit kembali dari keterpurukan pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Firman ini akan semakin menguatkan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online, dan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga kesehatan mereka dan mencukupkan segala. Kami menyerahkan anak dari mereka yang dari tingkat yang terendah sampai yang saat ini masih terus belajar dengan daring. Tuhan akan memberikan semangat pada mereka, kekuatan pada mereka, supaya mereka terus belajar melakukan tugas yang tanggung jawab dengan baik. Dan juga berdoa untuk para lansia yang dimana tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini, tapi biarlah mereka boleh mengikutinya secara online. Dan juga memberkati kesehatan saudara kami ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka dan memberkati iman mereka. Begitu juga mereka tetap terus menyebutkan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami di pos info yang Tuhan terus lindungi, persekutu biarlah imannya terus berbina ya Tuhan. Dan yang Tuhan menolong kesehatannya, perekonomian baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pertanyaan doa kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri, angkatlah tangan untuk menerima berkat yang berkat. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan yang memberkati.
Sebelum jemaat meninggalkan ruang ibadah ini, ada satu pengumuman yang kita belajar bersama bahwa sore ini jemaat diundang di rumah keluarga Ibu Yuni untuk mengikuti ibadah ucapan syukur menjelang pernikahan putra, yaitu saudara putra, yang beralamat di gedung masjid Khalifah nomor 30. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.